Mana teman-teman yang lain, Mas? Ntar pas saya coba chat dulu. Kayaknya juga 2 minggu gak update juga tuh masalah ini. Pak Pras kemana Pak? Pagi OTW katanya. Oke Nggak, Pak. tunggu bentar lagi. Uh.
Nyari apa, Mang? Kopi kan. Kan mau ngopi kan. Nah, Mang Yusron aja apa? Aja, enggak tahu lagi banyak. Belanja apa? Buat besok atau jualan. Oh, Poli. Bilang makasih. Itu aja. nggak apa-apa. Oh, iya, Keudutan juga nggak apa-apa. udah jadi. Oh, pesan ya, mending mending ke sana aja. Iya, ya udah sana. Iya, parkir gitu. Coba deh. Gini. Kenapa, Pak? Itu lihat belakang enak bisa langsung baus. Ya udah situ belakang sama ya, kopinya dulu. Diminum di sana kan di kampus aja kan? Iya. Waalaikumsalam, Pak Yai. Harus si Pak Yai nanyakin email ke orang, katanya orang naon. Yuk, Pras. Kita mulai aja, Mas Pras. Ya oke dimulai aja Mas Rafli, Mas Aswan yang ini kalau mau ada yang disampaikan dulu. Yuk, kita mulai malam ini. Makasih kawan-kawan. 2 minggu kita masih slow ya. Artinya kemarin juga kita masih ada beberapa Orang ke kantor, pekerjaan juga yang memang belum bisa ditinggal begitu. Mudah-mudahan dipanggil Pak Yai. mudah-mudahan ada update ini terkini. Monggo Mas Rafli dulu mungkin. Dipanggil Pak Yai gitu orang. BPJS, nah eta Mang Mus, maksudnya biasa. Nah, karua eta na pakai nik si Mang Mus atau ting nyambung na kana nik saha. Oh, berarti kana makna beureun. Login pakai makna we dulu. BPJS na pakai nomor BPJS na pakai aplikasi apa gitu. Bukan ini. Kayaknya kemarin ada beberapa temuan ya Mas. 3 atau 4 gitu. Ya, ya bertiga kayak. Hmm. Apa yang kamu dipanggil Pak Yai? Baca sibuk Pak Yai na. Saya mulai coba jelasin temuan yang minggu ini. Pakai gitu senang mos, pokok kurang pakai itu. Jadi kita nggak gabung, mungkin ke anggotanya saha. Pokok BPJS ini. Pokok aturan. Nah, di sini di PPID ini saya nemu kerentanan yang sama kayak di si perdana IDOR, tapi dampaknya itu saya bisa melihat. Nah, di sini kan ada permohonan. Setiap akun, setiap user itu ada bisa ngajuin permohonan, dan ya kita nggak bisa ngelihat isi permohonan orang lain. Bahkan ini kita lihat permohonan diri sendiri aja nggak, ini error 500 internet server error. Bahkan
Ini saya coba ajukan permohonan. Ajukan permohonan. Misalkan isi sembarang aja jenis permohonan. Sembarang aja isinya. Kirim. Nah, di sini kalau kita buat permohonan, di sini ada nomor permohonannya untuk melacak permohonan dan informasi detail permohonannya. Di endpoint itu kan ada ID. Biasanya kalau kita nemu ID kaitannya sama kerentanan IDOR. Sini saya masukkan ke intruder, add ID-nya, number, dan di sini saya coba 5.000 sampai 5.000 5.030 aja. Soalnya saya pernah nyoba sampai 1.000 malah ini langsung diblok karena terlalu banyak. Saya coba ini aja sampai 5.030. Start attack. Di sini permohonan yang dimiliki akun ini itu cuman ini doang ya. ID-nya tuh 3.000, 8.000, 10.000. Jadi nggak ada ID yang 5.000. Dan di sini status kodenya 100, ID 5.000. Detail permohonan, ketahuan nih detail permohonan orang lain, tujuannya, format, dan yang lain. Di sini bisa lacak permohonan juga. Informasi lain. Misalkan di ID 5009 ini kita pengen lacak permohonannya karena di sana ada informasi lebih. Di home ini lacak permohonan. Nah, kan dimasuk suruh input ID permohonan. Nah, ID permohonan itu yang ini KIP X KIP. Saya bukan robot. Di sini sama ya isinya, dan bahkan di sini ada lacak permohonan, ada tanggal tindak kapan, bagian apa, keterangannya apa. Kalau di sini tuh nggak ada tuh informasi seperti ini. Bahkan yang ini kan misalkan kita lihat permohonan diri kita sendiri, di sini yang itu nggak bisa jawabannya 500. Misalnya ID-nya berapa ini? ID-nya 3.873.
tinggal ubah aja ID-nya, ketahuan. Ini permohonan si akun ini. Itu Pak Pras, Pak Agung, temuan minggu ini. Kalau yang minggu lalu apa? Yang temuannya itu? Kalau minggu lalu itu di PPD juga sama. Jadi intinya minggu ini tuh kerentanannya IDOR yang dampaknya kita bisa lihat isi permohonan orang lain serta detail tadi. Minggu lalu itu kerentanan CSRF sama kayak di Superdana, tapi menariknya di sini ada inputan password lama, password dan ulangi password. Jadi kita bisa take over juga, akun take over. Ya, oke. Makasih, Mas. Pentingan gitu. Dia nyari Kalau Mas Aswan apa ini? Update-nya Mas Aswan. Ya Pak, angkatan. dari saya masih sebenarnya saya udah ini apa udah apa mengusahakan semaksimal mungkin. Cuma masih mentok mulu nih Pak, nemu celahnya Garis, bukan nggak bisa dilanjutin gitu, nggak bisa gitu. didalamin lagi. Mantapnya di mana? Coba di-share, coba. Barangkali kita bisa ngasih Kalau B berapa masukan. garis? Sebentar Pak, Kali mentok saya buka dulu aplikasinya bentar. Bersih, bersih. Pak, tadi layar saya kelihatan kan ya? Belum, Mas, kayaknya belum. Belum muncul ya? Yang beda gitu. Belum. Garis di sini sama garis di sini beda. Beda. Saya ulangin dulu Pak. Oh, kalau garisnya di sini. Saya udah Ya masih bisa. Belum. Kan kalau garis di sini, terus nanti kan gini kan? Iya. Terus nanti gini kan? dulu Pak, saya dulu Pak. Oh boleh Rafli, Mas Rafli lanjut dulu aja. Kalau pas sekolah susah. Kalau kayak gitu. Tadi nggak kelihatan ya Pak? Oh beda gitu garis di sini sama garis. Sekarang kelihatan. Ini punyanya siapa ini? Saya Pak, Rafli. Yang tadi saya jelasin muncul nggak Pak layar yang tadi? Muncul yang tadi. Oh muncul. Di sini nih merah. Oh ya udah si Aswan Garis aja. di sini tapi merah warnanya. Dan saya Baik, benar. paling bawah. Sebentar Pak.
Izin share screen ya Pak. Ya oke, lanjut lanjut lanjut. Hmm. Mana nggak keluar keluar ini. Ah, ini baru keluar. Udah keluar belum Pak? Ya baru keluar. Baik. Sebenarnya tuh ini ya Pak, dari kemarin tuh saya udah nyoba pada subdomain semuanya gitu. Cuman nemunya ini aja sih Pak, coba yang bentar. Kemarin tuh udah nyoba di sini di file upload, cuma masih eh belum bisa ini juga, belum bisa dapet juga. Sama ini nih saya masih penasaran di ini sebenarnya di domainnya yang utama buat XSS nih. Soalnya ini bisa masuk cuma tampilannya nampil doang di sini gitu Pak. Masukin payload. Sudah pakai beberapa payload yang inilah buat bypass. Mana ya kemarin ya? Ya. Mungkin itu aja sih Pak yang mentoknya Pak. Saya masih terus berusaha semaksimal mungkin lagi. Ini konteksnya apa? XXS atau Kalau di injection sini atau nyari apa? XSS Pak. Iya, XSS di sini. Kalau di sini file upload. Oh, Udah muter otak semaksimal mungkin cuma masih belum nemu Pak. oh. Ya monggo Mas Pras, mungkin bisa kasih advice atau Mas Rafli biasanya harus seperti apa atau ada yang keliru dalam prosesnya. Itu kalau model XSS mereka kan sudah pakai middleware-nya Next.js, itu sudah ke protect di Next.js-nya di middleware-nya. Sama model-model kayak gini khusus di domain utama ya nih, yang diserang yang DPR. Di domain utama itu dia cloud-nya sudah pakai Akama yang full, sudah close semuanya. Kalau modelnya dari luar kayak gini, kecuali mungkin yang diserang bukan yang website utama, masih ada sedikit celahnya karena cloud-nya Akame itu nggak dipakai semua di sana, hanya di beberapa domain yang kayak yang utama, terutama yang DPR yang website baru-baru. Makanya kayak di PPID, JDH itu banyak yang ini karena belum full Akamai sama Cloudflare. Paling itu ya, nanti kalau misalkan mau tes coba di domain yang lain, sama manfaatkan akun yang sudah bisa login. Jadi posisinya sudah terautentikasi, sudah jadi user, masuk ke dalam aplikasinya, itu biasanya lebih eh, kerentanannya bisa dapat lebih banyak kalau sudah bisa login, biasanya gitu. Kalau untuk yang penerapan burp, burp switch yang kemarin ada AI-nya itu kemungkinan bisa nggak Mas Pras? Ya bisa, cara-cara seperti tadi Mas Rafli login ini bisa dicoba pakai Bubsit yang pakai AI.
Ini juga sedang on proses pakai Ya, AI. karena Mungkin karena kalau dilihat eh, tekniknya kan teknik lama ya yang dipakai itu. Kalau dengan posisi yang sudah ditutup sana sini kayaknya harus ada teknis atau cara lain yang lebih ekstrim gitu untuk nembus teknologi terkini gitu. Baik, Pak. Oke, kalau untuk yang Mas Rafli tadi gimana, Mas Pras, tanggapannya? ya itu hampir sama kayak yang di temuan yang minggu kemarin ya, berarti itu IDOR terus. Ya. Nah, tadi Hmm. coba pas ditampilkan tadi, kalau tanpa login cari berkas berdasarkan nomor ID bisa enggak? Eh, nggak bisa Pak. Tapi kalau misalkan di ini Pak, dilacak, kan kita udah tahu ya pola dari ID permohonan untuk melacak permohonan itu Pak. Itu kan jadi misal tadi kan itu angka misalnya 126 terus slash. Ya artinya kalau di brute force, Nah, kalau iya Pak. attackernya sudah tahu polanya, kalau di brute force bisa ya. Iya Pak. Tapi di sini tantangannya ada captchanya Pak. Kayaknya captchanya nggak bisa di bypass kayak di PPNPN, magang gitu. Maaf, Pak, Jadi, saya izin stop share screen dulu. jadi Ya, nggak oke. nggak bisa di bypass captchanya Pak. Terus, jadi mau nggak mau kita harus pakai manfaatin IDOR untuk tahu ID permohonannya. Ya, berarti dari IDOR, kalau tanpa IDOR kita nggak bisa tahu ya, soalnya kita nggak bisa mengenerate request-nya. Iya, nggak bisa bypass captchanya. Karena kan udah ketahuan pola ID-nya, ID permohonannya, tinggal angkanya di random, request random cara acak, atau tahunnya kita pilih misalkan 2020, 2018, nanti bisa ketemu, tapi permasalahannya di captcha-nya ini nggak bisa kita bypass. Hmm, oke. Kalau yang CSRF Pak Pras, ini kan uniknya tuh di PPID, ya ada reset passwordnya juga, nggak kayak si perdana. Ya, yang di PPID berarti rata-rata hampir sama kayak yang di si perdana. Rata-rata IDOR ya. Ya Pak Pras. Yang beda sendiri memang yang di domain utama yang DPR, karena mereka sudah pakai middleware. Dia ada ya middleware, yang namanya middleware berarti dia punya ada di tengah-tengah, ketika mau proses ke backendnya tuh melewati Next.js. Kalau yang lain sepertinya memang nggak ada, makanya udah bisa tembus itu IDOR atau SQL injection kayak di yang di JDI. Tantangannya itu berarti untuk yang lain sih ya masih, yang masih on progress itu mungkin segera saya malah berpikir ingin memberikan eh, tugas baru saja ya, task baru ya, ini supaya paralel. Mas Rafli, Mas Aswan sudah selesai belum laporannya? Laporan yang Dari mana saya Pak? sudah cukup, Pak. Ya oke, mau ada yang ditambahkan lagi di sini? Pak yang PPNPN di, di menu lain saya bisa
bypass chatnya, tapi di sini ada yang menarik Pak Pras. Saya coba ini apa? Ini saya screen. Hmm. Di menu cek akun, di sini kan ada captcha. Bedanya sama yang magang itu sembarang KTP, tanggal lahir, save on. Save on, simpan. Oh, bukan. Coba sebutnya bilangin lupa. Nah, di sini Pak Pras. Di endpoint ini kalau bedanya di magang, dia parameter G recaptcha responnya bukan di URL, tapi di method post parameter. Di sini di pet ini. Nah, di sini ada value-nya sebagai endpoint. Sebenarnya sama aja kayak di magang, tinggal dihapus value sama nama parameternya. Read forward. Berhasil ke ini Pak Pras, ke bypass. Jadi nggak ada respon kayak captcha tidak diisi atau captcha nggak valid. Itu Pak Pras. Ya oke. Sama ini Pak Pras, satu lagi. Waktu itu saya nemu SSS yang dijedit tapi belum didemoin ya Pak Pras. SSS. Ya, udah pernah didemoin belum ya Pak Pras? SSS itu. Kayaknya belum dah. Coba saya demoin ya. Ya Pak. sekali. Gak apa-apa, aman.
kan di sini XSS saya itu di parameter tahun ini jika saya misalkan kasih payload seperti ini, nah muncul reflected tanda kutip 2 dan kurung siku tutup. Nah ini kemungkinan besar ada kerentanan XSS-nya. Selanjutnya saya coba payload basic yang sederhana seperti ini. Ketika desain, payload basic ini coba apakah tereksekusi. Payload yang pakai tag input itu nggak tereksekusi. Saya coba ubah variasi payloadnya menjadi tanpa tag input, dan spasi yang di pemisah antara auto fokus dan on fokus dirubah menjadi slash. Waktu itu saya coba ini pakai tag input, kena blok. Ini enggak ya. Di sini muncul pop up, intinya XSS-nya eksekusi payload XSS-nya. Nah setelah itu di sini kan saya cuman memunculkan sebuah kotak teks dan alert 1. Saya coba ganti alert satunya menjadi dokumen .cookie untuk ngambil cookie. Kalau misalkan dikasih ke victim, nanti cookie victim keambil. Ketika saya send, berhasil. Dulu seingat saya ini waktu saya pakai dokumen .cookie kena blok, tapi sekarang udah enggak. Nah ini berhasil nih, tapi sayangnya ini reflected bukan stored XSS. Saya coba juga ubah menjadi defacement, jadi dari XSS menjadi defacement tapi sementara.
Si sebenarnya ada cara juga pilot yang lain, bukan ini. Saya coba waktu itu nggak berhasil. Saya inisiatif coba pakai pilot yang ini. Sini ini kode basic HTML tapi diubah ke ASCII. Text to ASCII. Saya udah ada buat script HTML basic. Saya convert jadi seperti copy. Karena di sini dipisahkan dengan tanda koma, ya. Saya ganti spasi. Nah, jadi ganti spasi dengan koma spasi. Copy paste di dalam kurung biasa ini. Paste. Hapus komanya. Dan dia berhasil ke device. Tapi ini device-nya sementara, bukan storage sayangnya. Tapi waktu itu saya coba menggunakan ini char code ini. Di bagian sini kita harus bypass dengan cara pakai kurung siku buka tutup. Coba saya bukain. Yuk. Jadi saya coba execute. Nah, rejected nih. Oke, saya coba execute berkali-kali, masih rejected. Oke, masih rejected, dieksekusi berkali-kali, berulang-ulang. Nah, saya coba di function ini, saya coba setiap kata, misalnya dokumen elemen, inner HTML, nah itu saya pisahkan di salah satu katanya itu menggunakan kurung siku buka tutup. Berharapnya bisa berhasil bypass string from char code. Nah, saya coba execute lagi dan dia berhasil. Tapi di sini sekarang nggak kena blok, jadi nggak perlu di bypass. Begitu Pak Pras, Pak Agung. Ya, oke.
Makasih Mas Raffi. Ya mungkin Mas Azwan nanti bisa dicek lagi reportnya. Mungkin cara-caranya Mas Raffi ini bisa memberi inspirasi untuk cara yang lain. Baik, Pak Agung. Terima kasih. Monggo Maaf, Mas, Mas Tas. maaf Pak. Ya oke. Oh, saya coba share ya. Jadi ini mungkin pertemuan sebelumnya sudah pernah saya sampaikan. Jadi selain untuk yang teknis seperti ini, kita kejar juga untuk yang non teknis. Untuk report laporannya, ini kalau saya lihat belum ini ya, yang mungkin masih berupa report seperti apa ya, day to day report ya. Day to day report itu ya report yang spontan, artinya belum, mungkin kurang terorganisasi, terorganisir dengan cukup baik atau simpel. Jadi kalau baca reportnya itu bisa sambil share screen tuh. Informasinya contoh nih di sini nih, ini report untuk di SQL injection ya, vulnerability SQL injection, bla 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 bla, penjelasannya, oke, impactnya. Nah ini kalau yang di orang bacanya orang teknis ya paham ya seperti ini. Cuma apa ya, seperti penempatan eh, alasannya ini, penjelasannya, terus impact, terus mungkin judul itu belum memenuhi seperti report-report yang dihasilkan by software ataupun pakai template. Nah, ini menurut saya penting kita, tim kita kan total ada 4 atau 5 orang di sini. Kalau belum ada update yang terkait teknis, tim yang lainnya, teman-teman yang lainnya, makanya tadi saya awal bilang, saya coba geser pekerjaan nih, saya kasih task baru untuk membuat report yang apa ya, readable lah. Ini sudah readable, bisa dibaca ya. Cuma harusnya kan di depan ini kelihatan, oh ini yang di report domain yang mana, terus kerentanannya masuk yang mana. SQL injection ini kategorinya high atau, kalau mengetahui kategorinya kan posisinya harus, kita harus baca semua. Jadi untuk seperti eh, report yang simple, yang langsung to the point, sepertinya kita belum punya. Nah, ini timnya berlima. Ini saya kasih task baru untuk merapikan report. Oke, saya akan share tools. Mungkin ini bisa diinstal juga. Saya coba siapkan nanti server supaya bisa, atau mau modal secara online juga bisa. Nah, toolnya adalah full repo. Ya, alamatnya ini. Saya nanti saya ini kan di grup WA, atau sambil kalau mau dicoba di sini juga bisa. Nah, ini vulnerable repo report ya. Kita dari halaman depan dulu. Eh, Create vulnerability report, bla 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 bla. Saya sudah mencoba mengenerate, hasilnya cukup bagus. Nanti kurang lebih hasilnya kan seperti ini. Coba. Kalau begini kan, ya karena ini by report ya, by software. Jadi ketika kita report ke tim DPR itu sudah bisa dibaca. Apalagi ini sudah masuk ke bulan Juli. Kalau kemarin infonya Pak Agung itu kan, kalau kerjanya 6 bulan ya berarti mulai Juli ini sudah mulai laporan per bulan untuk 2 domain atau subdomain. Berarti di sini disampaikan nih,
penetration testing report atau apa judulnya bebas terserah nanti sesuai dengan report yang ada di masing-masing folder yang ada di Google Drive. Contohnya kalau di sini berarti ini di JDIH terus reportnya apa namanya. Oke, ini contohnya table of content-nya, scope-nya terlihat semua. Ini karena tidak saya isi ya, metodologinya ada awards dan lain sebagainya, ada banyak statistik dan resikonya, risknya. Nah, sampai muncul seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan report yang ada, yang sudah bikin, impact-nya, oke. Ini hanya contoh saja ya. Di sini, nah, kadang kita memberi penilaian dia masuk ke medium, high, atau critical itu eh, mungkin asal atau hanya kira-kira kita, padahal ada aturannya. Contoh yang selama ini sering kita pakai itu seperti pakai UAS, itu kita selalu ngomong kayak XSS, terus SQL injection, itu masuknya di ya ini top 10 ya edisi 2021 yang paling baru. Yang edisi 2025 belum belum rilis. Nah, itu masuknya di bagian A03 injection. Ini kalau dilihat di OWASP pun ternyata dia tidak nomor satu. Jadi seperti kerentanan SQL hanya mendapatkan injection saja contohnya. Atau seperti XSS itu ternyata posisinya ada di nomor 3. Ya, SQL dia juga sama. Nah, ini nah, kebanyakan SQL injection ternyata ada di nomor 3. Nah, ini hubungannya tadi dengan yang ini ya overall security-nya jadi bisa masuk ke high, medium atau critical seperti itu. Nah, supaya ketika tadi ada report banyak XSS itu ketika kita report ke user end usernya bisa melakukan mitigasi oh kalau kategorinya high ya berarti harus segera ditutup medium perlu perhatian dan lain sebagainya ini contohnya ini contoh yang di laporan ini belum ada kritikalnya ya ini baru impactnya sudah ada. Jadi tidak semua temuan yang kita temukan itu ternyata eh, apa istilahnya berkualitas tinggi walaupun itu tetap jadi temuan ya, tetap kita laporkan. Nah, oke. Ini toolsnya online ya. Ini saya paste juga di chat Zoom nanti sambil di chat WA juga saya info. Oke, kita bebas membuat sampai berapapun ya. Bisa contohnya My Report. Nah, ini report saya yang pertama. Atau mau coba yang coba baru boleh. Ya, ini tanggalnya. Kasih nama diberi password bebas terserah. Oke, oke ini contohnya. Ini bisa saya edit di sini. Contohnya supaya contoh di PPID. Oke. Report kita report skopnya. Yang ada di sini bisa teman-teman copy paste. Copy paste mungkin beberapa kalau terlalu banyak bisa di strip untuk eh, meningkat tetapi informasinya tetap jangan sampai banyak yang hilang ya. Disingkat-singkat boleh. Oke. Tampilan editornya bisa seperti ini ya. Model pakai HTML atau Markdown itu bisa kalau misal SQL ini.
injection at ppid.dpr.go.id. Ini save ya, bisa pakai tabel juga bisa, ada link, jadi memasukkan URL, kan ada banyak URL ini di sini. URL ini ada URL lah, bisa dimasukin di sini. Contoh bisa contoh saja ya, ini berarti nah, dan lain sebagainya. Kalau sudah kita close. Oke, terus kita beri tanggal ya, nih standar biasa dimulai tanggal, berakhirnya kapan. Report summary-nya ditemukan setelah SQL injection di misal PPID. Nah, add issue disesuaikan dengan temuan masing-masing. Ini contohnya di sini SQL injection. Nanti ada lagi apa contohnya di DB ini, ada open redirect, ada credential expose, XSS. Pak, kita pakai template, bisa pakai OWASP yang baru, pakai ya seri 2021. Dan lagi mau pakai Mitri Attack juga boleh, kita pakai ini OWASP. Nah, ini untuk menentukan yang tadi, jadi harus kita pelajari dulu A1 sampai A10 di OWASP 2021, ini URL-nya. Tadi masuknya injection ya. Injection ada di A03, severity-nya high. Oke, nah ini sudah masuk ya. A3 injection. Bisa kita edit apa misal. Biar jelas ada SQL injection atau XSS atau apa. Misal saya pakainya XSS. Atau tetap SQL juga boleh. SQL. Di save. Dia langsung ketahuan kalau ini dia high. Karena jumlahnya cuma satu, langsung muncul statistik jumlahnya satu, dia yang high. Bisa diedit, statusnya open. Kita beri nama, misal di sini untuk eh, nama dari si penemu vulnerable-nya ini, Mas. Oke, ini contohnya. Nah, ini kan ketahuan nih. Kita bisa tracking harinya juga. Dilengkapi kita bisa update logo nanti, jadi di tampilan ini, di tampilan report akan ada logo. Ini biasanya terbuat otomatis kalau kita menggunakan software, tapi karena kita tidak, ya kita pakai template ini. Report setting bisa diformat dan macam-macam. Report logo bisa diganti tadi, logo logo dari sisi auditor. Terus ini dari tanggalnya ya, tanggal kita melakukan pentest, tahun semua. Setelah dicek, bisa kita save atau kita download. Kalau lo di save, nah,
URL ini bisa dibagikan. Jadi kalau kita modelnya kolaborasi ya bisa di sini. Misal contoh, saya mau membagikan URL yang sudah saya buat nih. Teman-teman tinggal klik saja URL ini. Nanti kalau mau ngedit, biasanya dia terdekrip ada passwordnya. Passwordnya juga sekaligus di-share. Oke. Add issue, banyak sekali contohnya. Ya. Mau pakai, misal pakai military attack juga bisa. Jumlah isu akan otomatis bertambah, di statistik nanti juga akan terlihat. Nah, ini juga muncul juga kalau misalkan kita kerja secara collab gitu, ketahuan nih, oh jam segini kapan tuh ada yang nge-save, ada yang menambahkan. Nah, sekarang kita coba hasilnya tuh seperti apa. Nih, misal kasih password supaya rekan-rekan bisa melihat di sini. beda lokasi tuh Mas. Ini yang saya posisinya sedang download ini. Nah, ini hasilnya. Ya, tanggalnya muncul kelihatan, isunya ada, posisinya. Nah, ini untuk men-tracking. Jadi sama seperti kalau teman-teman belajar kayak pernah pakai GitHub gitu kan, pasti ada statusnya, misal dia open, close, atau waiting, dan lain sebagainya gitu. Nanti kalau tim dari DPR sudah feedback, sudah di close ya berarti nanti kita ganti ke close. Di sini kan ada tadi ya. Nah ini isu statusnya dia masih kondisinya masih open. Nah, nanti kalau laporan kita generate, kita kembali kita kirimkan ke tim DPR, mereka balikin ke kita cek lagi solve atau belum. Kalau solve ya, nah, ini ada nih fix in progress, fix dan lain sebagainya. Oke, severity-nya bisa kita set. Nah, makanya ketika mau set severity, ini tuh sebetulnya kritikal apa enggak harus ada panduannya. Jadi nggak asal-asal. Wah, tidak semuanya kalau pas bener tembus ya dia posisinya kritikal. Tapi kalau hanya sebatas just info ya, saya pikir belum, mungkin masih di level info atau low. Tuh, terus ini tadi nggak saya isi, summary, researcher, dan lain sebagainya. Nah, ini muncul metode yang digunakan, langsung muncul grafiknya, deskripsinya, bla 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 bla, auditornya ada, sampai, nah, change rule-nya sendiri juga muncul. Jadi, tim yang di sana juga bisa melakukan tracking. Oke ya, jadi eh, Pak Agung ini saya beri tugas tambahan untuk rekan-rekan yang lain, teman-teman, untuk status kita mencari vulnerability tetap dijalankan. Cuma ini yang seperti report-report yang sudah kita kumpulkan semuanya, ini takutnya tuh tidak terbaca, tidak terdokumentasikan dengan apa ya aturan yang jelas.
Nah ini mubazir ini udah dibikin banyak-banyak. Nanti gini aja Mas Bras. Ini kan aku masih nge-push katanya minggu ini, tapi belum ada belum dibales dari pagi tadi. Tapi maksudku biarkan teman-teman fokus dulu. Nanti kalau sudah mulai klik, biarin timku aja yang bikin laporan ini, Mas Bas. Nanti tak suruh ngeliat rekaman YouTube-nya ini. Ya Tapi wes. tapi bisa nggak ya untuk mengidentifikasi high nggak high-nya itu, severity-nya itu? Nah, kita mengidentifikasinya memang harus banyak baca sumber contohnya seperti yang di sini, seperti di OWAS ini. Atau nanti Nah, gini aja ya, Oh, Pak Mbak. Pras, boleh ini kalau sebelum itu saya kan belum belum atur severity-nya. Sekarang saya sudah ubah-ubah yang lain pakai ini Pak Pras, CVSS score. ya boleh pakai CVSS score, pakai CWI, boleh, bisa. Nah, itu Soalnya harus, nah, soalnya apa ya? Saya kan pernah apa ya? Kalau misalkan SQL injection tapi nggak berhasil mengubah gitu. Itu kan masih high, bukan belum kritikal gitu. hmm, Jadi biasa di apa ya, di confidentiality-nya mungkin entah low, integrity-nya mungkin low gitu. Jadinya yang tadinya SQL injection biasanya kritikal jadi high atau bahkan medium gitu. ya oke. Berarti Apa? yang menentukan itu, nah ini coba lihat di layar, ini kan ada nih CVSS nih. Ya, Nah, Pak. Nah, ada itu ya, ya. CVSS ini kan ada semua lengkap. Yang menentukan ini adalah kita. Nah, kita ketika menentukan harus banyak baca sumber. Mungkin di jurnal pun itu juga ada. Karena nanti posisinya timnya Pak Agung yang membuat itu nanti mungkin ya hanya akan copy paste. Artinya kalau kita sendiri di reportnya nggak lengkap, nanti hasil generate-nya juga kurang lengkap nanti di sini. Seperti itu. Nah, jadi pakai CVSS bisa. Kalau mau pakai CVE juga bisa. Nah, CVE saya yakin tim DPR juga sudah familiar dengan format CVE ini online, bisa dicatat, bisa di-track via internet nomor numbernya berapa. Begitu. Contoh seperti kita mau search CVE tentang atau search CVE by keyword gitu. Nah, ini kan ini semua nih. Kalau SSH nanti dari situ nanti kita paste. Nah, ini contohnya seperti ini. Oh, CVE-nya ini. Nah, sudah muncul CV SS-nya. Angka-angka ini tinggal kita masukkan saja ini skornya di angka 4.1 CVE-nya ini. Boleh. Jadi laporannya itu mendekati ya hasil generate software. Kalau enggak Seperti di itu. laporannya aja, Mas Bras. Hmm? Di laporannya aja, sekalian teman-teman mengupdate kategorinya. Sehingga nanti kalau timku yang membuat laporan, tinggal masuk-masukin aja Ya, oke. Berarti gini aja, wes. Ini saya minta mana tadi? yang Nih, di laporan. Nah, itu oke, saya ambil contoh gini ya di misal di Belum buat ada laporan Pak Pras. yang ada PDF-nya aja di JDIH depan. Jadi aja. Hmm. Berarti saya kurangnya di situ ini ya Pak, pada apa severity-nya itu kan ya. Saya belum ambil dari CVSS skornya. Ya, severity terus dari nah referensinya kan biasanya kita ngambil seperti ini ada. Mungkin tambahkan juga yang di OWASP supaya masuk kategorinya bisa dilihat itu high, medium atau low. Nah, supaya bisa dilihat ininya. Di laporannya dilengkapi
Terus laporan yang sudah lengkap itu coba saya di notis nanti di WA. Ini laporan ini sudah lengkap. Saya coba masukkan ke sini. Terus saya generate. Kalau sudah oke, nah hasil generate ini yang akan dicontoh timnya Pak Agung untuk dibuat laporan selanjutnya. Begitu. Ya, gitu aja. Yo, Mas. Jadi biar teman-teman tetap bisa fokus gitu. ya oke. Saya sih sementara fokus untuk yang laporan dulu karena per bulan dua ini kalau belum dilaporkan takutnya besok ini nambah-nambah lagi. Ya, oke. Sip. Nah, yang lain sudah cukup. Ya, thank you, Mas Pras. Ya wis, mudah-mudahan target minimal berarti kalau ini bulan Juli. Juli berarti misalnya Agustus, September, Oktober, November, 4. 4 kali 2, 8. Target 10 ya? Target 10 tuh Mas kemarin. 12. 12 ya? Ya, Berarti 3 ya? Sebulan 3 targetnya. Ini sekarang baru dapat berapa ini? total sih yang hitungannya produktif sekitar tak hitung sekitar 8, 7 sampai 8. Oh, itu udah sampai tulang-tulangnya? Belum. Yang sampai ini paling baru sekitar 3. JDH, PPID, terus sama si Perdana. Oh, ya wis. Ya wis, mudah-mudahan yang sisanya dapat yang tulang-tulang, paling enggak ada ada yang bisa sempat sampai ke tulang-tulangnya kali ya. Hmm, Sehingga nanti yang betul-betul kritikal dapat yang sampai ke tulang-tulangnya, terus high dan lain-lain. Ada lagi Mas Rafli, Mas Aswan? Dari saya cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke. Ya. Ya, mudah-mudahan dapat ilham ya. Kalau Mas Aswan bingung dan sebagainya, jangan sungkan untuk nanya ke grup supaya nggak mentok-mentok gitu. Baik, Pak Siapa? Agung. Ya. Terima kasih. Terus ya, karena mungkin tadi disampaikan apa namanya, teknologinya yang sudah diblok sana sini dari pengalamannya Mas Rafli, atau mungkin yang ada di apa namanya, mungkin teknologi di forum-forum atau apa dan sebagainya, mungkin bisa di apa namanya, di expose lagi kira-kira gitu. Baik, Pak Agung. Terima kasih. Ya, saya kira cukup ya. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.